Komentar ayah John Cena ke anaknya yang turn heel. Reaksi WWE Superstar ke John Cena turn heel. Stone Cold siap bantu Cody Rhodes di WrestleMania. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Komentar ayah John Cena ke anaknya yang turn heel. Buat yang belum tahu, di Elimination Chamber 2025, Cena resmi mengkhianati Cody Rhodes dan menjual jiwanya ke The Rock. Nah, Bill Apter dari Sportskeeda coba tanya langsung ke John Cena Senior soal apa yang terjadi. Tapi reaksinya malah kesal sendiri. Aku capek ditanya ini terus. Aku juga nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Kalau kamu mau jawaban, tanya aja langsung ke dia. Udah cukup, aku udah muak ditanya soal ini, kata Cena Senior. Dia juga nyindir Bill Apter sambil bilang, aku nggak bakal ngomong kasar kayak Cody Rhodes, tapi ya udahlah, thanks for nothing. Menurut kalian, apakah ayah John Cena ikut-ikutan turn heel juga? Komen di bawah. Reaksi WWE Superstar ke John Cena turn heel. Setelah menang di Elimination Chamber, John Cena bikin kejutan terbesar dalam karirnya. Jadi heel, dia bahkan gabung sama The Rock dan terang-terangan bilang mau rebut WWE Championship di WrestleMania 41. Jackie Redmond sampai ngepost reaksi beberapa superstar WWE soal Cena yang berubah jadi villain. Responnya campur aduk. Jey Uso bilang, aku juga kaget kayak semua orang, tapi kamu nyerah Us. Kamu balik lagi ke omonganmu sendiri. Itu nggak boleh terjadi bro. Bianca Belair bilang, kenapa sih kita semua dukung kamu loh, terutama aku. Grayson Waller bilang, aku suka banget. Akhirnya kita bisa lihat John Cena yang asli. Kamu jual jiwamu buat jadi juara, good for you bro. Austin Theory bilang, aku shock. Never give up berubah jadi give up. Dan The Rock juga masih utang sepatu Yeezy ke aku bro. Semua ini gara-gara aku. Aku permalukan Pat McAfee, terus The Rock balik dan sekarang dia gabung sama Cena. Aku speechless. Akira Tozawa bilang, give up. Sekarang aku bisa lihat kamu Cena. Otis bilang, gak keren JC. Karrion Kross bilang, sekarang semua orang bisa lihat yang sebenarnya. Cena dari dulu emang cuma peduli duit. Dominic Mysterio bilang, aku udah kenal John Cena sejak kecil. Aku udah bisa nebak. Sekarang, semua orang juga bisa lihat. Bahkan Logan Paul juga nggak kaget. Katanya dia udah prediksi John Cena turn heel bakal terjadi. Menurut kalian, apakah para bintang WWE akan benci ke John Cena seterusnya? Komen di bawah. Stone Cold siap bantu Cody Rhodes di WrestleMania. Siapa sih yang nggak pengen lihat legenda ini tampil di WrestleMania? Setelah pensiun lama banget, akhirnya doi comeback di WrestleMania 38. Ngalahin Kevin Owens dalam pertandingan yang gokil abis. Nah, baru-baru ini Stone Cold Steve Austin ngobrol bareng The Skimo pas lagi di Min 400, balapan off-road di gurun. Mereka ngebahas soal heel turn John Cena dan kemungkinan Austin bakal bantu Cody Rhodes di WrestleMania 41. Akhirnya terjadi juga. Cepat atau lambat pasti bakal terjadi. Sekarang tinggal lihat aja, bakal diterima fans sebagai heel atau malah makin disukai. Kita lihat aja gimana ceritanya nanti, kata Austin. Terus dia juga nambahin, tapi yang jelas, build up ke WrestleMania tahun ini udah gila banget. WWE emang jago banget ngebangun hype setiap tahun dan tahun ini di Vegas pasti makin gokil. Tahun lalu di WrestleMania ada nama-nama gede kayak Cena, The Rock, dan Undertaker. Tapi Austin sendiri nggak muncul. Dia juga bilang kalau WWE belum ngajak dia buat tahun ini. Meskipun WrestleMania bakal digelar dekat rumahnya di Nevada. Aku sih belum dikontrak sama siapa-siapa, jadi ya siapa tahu. Tapi sekarang fokusku di Min 400. Ini balapan pertamaku setelah operasi lutut, jadi aku bakal habis-habisan buat menang, kata Austin. Menurut kalian, apakah Stone Cold Steve Austin harus membantu Cody lawan The Rock dan John Cena? Komen di bawah. Bocoran WrestleMania 41 dari Boss TKO. Kurang dari 50 hari lagi menuju Showcase of the Immortals, dan sejauh ini udah ada 4 match besar yang dikonfirmasi. Cody Rhodes lawan John Cena buat WWE Undisputed Championship, Gunther lawan Jey Uso buat World Heavyweight Championship, Tiffany Stratton lawan Charlotte Flair buat WWE Women's Championship, Io Sky melawan Bianca Belair buat Women's World Championship. Baru-baru ini, Presiden TKO, Mark Shapiro, ngobrol di Morgan Stanley Conference dan ngasih bocoran soal WrestleMania 41. Dia bilang, WWE sekarang punya dampak budaya yang makin gede, apalagi setelah momen viral antara The Rock, John Cena, dan Cody Rhodes. Kalian bakal kaget sama kejutan yang disiapin WWE di WrestleMania Las Vegas. Paul Levesque dan tim kreatifnya bener-bener gak ada tandingannya.
kata Shapiro. Shapiro juga bilang kalau WrestleMania bukan cuma ajang gulat, tapi juga kesempatan buat WWE nego kontrak-kontrak gede. Aku nggak bisa kasih spoiler, nanti aku bisa dipecat sama Triple H. Tapi yang jelas, WrestleMania tahun ini bakal luar biasa. WrestleMania di Vegas bakal jadi cerita besar buat kita. Menurut kalian, apa nih kejutan yang bakal WWE kasih buat kita di WrestleMania? Komen di bawah. Seth Rollins bacot kalau CM Punk itu munafik. Di Raw Recap kemarin, Seth Rollins ditanya soal kenapa dia benci banget sama CM Punk, dan jawaban Rollins pedas banget. Lihat aja sendiri, dia itu munafik, kata Seth. Orang-orang ngomong soal gimana dia muji John Cena, soal keputusan di Royal Rumble, soal The Rock, Dwayne. Tapi bro, kamu tuh ngelakuin semua hal yang sama, bahkan lebih parah dari yang kamu tuduh ke mereka. Rollins gak nahan diri sama sekali, dia langsung ngegas, bilang kalau Punk itu penakut dan penipu. Kamu tuh pengecut, kamu fraud. Kamu dulu punya mimpi buat jadi main event WrestleMania, tapi kamu sendiri yang nyerah. Kita nggak perlu bahas semua hal yang kamu lakuin selama kamu cabut dari WWE, sebelum akhirnya kamu balik. Saya juga ngerasa kesal banget karena Punk nggak pernah minta maaf atas semua drama yang dia bikin selama 10 tahun terakhir. Aku udah cerita ini sejuta kali, tapi tetap aja, dia punya keberanian buat keluar sana dan ngomongin orang lain seakan-akan dia yang paling benar. Padahal, dia sendiri nggak mau ngaca dan ngakuin semua kesalahan yang bikin orang lain sengsara. Malam ini tuh cuma sedikit dari banyak alasan kenapa aku benci banget sama dia. Itulah yang bikin beda. Tapi meskipun ada ketegangan sama Roman Reigns, Seth bilang kalau perasaannya ke Roman beda jauh dibanding ke Punk. Ada rasa sayang juga buat Roman, kata Rollins. Apakah aku setuju sama caranya? Nggak sama sekali. Tapi ada sedikit rasa cinta di situ, dan itu yang bikin lebih nyakitin waktu aku harus lakuin apa yang harus aku lakuin. Tapi kalau buat Punk, nggak ada rasa cinta sama sekali. Itu udah hilang sejak lama, yang ada cuma benci. Benci yang benar-benar murni. Aku benci banget dia ada di pertandingan ini sama aku. Aku benar-benar muak. Menurut kalian, apakah si Punk itu benar-benar munafik seperti kata Seth Rollins? Komen di bawah. WWE umumkan channel baru khusus WCW. Kabar seru buat para fans gulat klasik, WWE baru aja ngumumin kalau WCW sekarang punya channel YouTube sendiri. Sekarang, kalian bisa nonton full match, full episode Monday Nitro dan Thunder, pay-per-view lengkap, sampai Clash of the Champions di satu tempat. WWE nge-launch channel ini dengan lebih dari 20 video dan shorts. Jadi buat kalian yang pengen nostalgia, siap-siap aja bakal sulit move on. Ada beberapa pertandingan dan momen ikonik yang wajib kalian tonton, kayak Clash of the Champions pertama, Hulk Hogan turn heel di Best of the Beast tahun 1996, Randy Savage lawan DDP di Pink Stampede tahun 1997, dan episode pertama WCW Monday Nitro. Selain itu, ada juga Super Brawl tahun 1991 yang menampilkan Steiner Brothers lawan Lex Luger dan Sting dalam pertandingan tag team yang seru banget. Atau kalau kalian suka gula teknis, ada Ric Flair lawan Ricky the Dragon Steamboat di Chi-Town Rumble tahun 89. Buat yang kangen WCW, ini kesempatan kalian buat nonton ulang sejarah gulat. Menurut kalian, apakah WCW itu lebih besar dari AEW? Komen di bawah. Pat McAfee dan anak kecilnya dapat ancaman. WWE announcer Pat McAfee baru-baru ini mengungkap kalau dia dan anak perempuannya yang baru berusia 1 tahun dapat ancaman kematian gara-gara komentarnya tentang fans Kanada di Elimination Chamber 2025. Jadi ceritanya, Pat McAfee sempat ngecam fans Kanada yang ngebu pas lagu kebangsaan Amerika dikumandangkan. Banyak yang gak suka sama reaksi dia, dan sejak itu dia terus kena hujatan online. Di acara The Pat McAfee Show, dia udah coba jelasin kalau reaksinya itu karena dia punya rasa nasionalisme yang tinggi sebagai orang Amerika. Tapi ternyata, ada orang-orang yang kelewatan batas dan malah ngirim ancaman ke dia dan keluarganya. Di Instagram story-nya, Pat nunjukin bukti pesan ancaman yang dia terima. Gila sih, ini udah kelewatan banget. Banyak fans langsung nunjukin dukungan buat Pat dan ngutuk aksi cyberbullying ini. Walaupun Pat belum ngasih pernyataan lebih lanjut soal ancaman ini, tapi ini nunjukin sisi gelap dari dunia gulat dan media sosial. Kadang reaksi online bisa jadi terlalu toksik sampai kelewatan. Menurut kalian, apakah Pat McAfee harus cari orang ini dan laporin ke polisi? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 10.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were